pagi, selamat hari Minggu adik-adik Persekutuan Anak dan Remaja GPI Papua Jemaat Elim Abepura. Terimalah salam sukacita dari Kakak Bella. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Ya, adik-adik kekasih Kristus, sebelum Kakak Bella mulai dengan ibadah di saat ini, izinkanlah Kakak Bella untuk membuka masker. Adik-adik kekasih, apa kabar semuanya di hari ini? Iya, puji Tuhan, Kakak Bella percaya walaupun masih ada dalam pandemi COVID-19 dan mengharuskan kita semua untuk ada di rumah, itu tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk ada dalam ibadah sekolah minggu tanggal 14 November 2021 di saat ini. Adik-adik kekasih, Kakak Bella minta semuanya tetap bersemangat, tetap mendoakan yang terbaik supaya tahun depan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu secara langsung. Karena Kakak Bella percaya pasti kita semua sudah rindu sekali untuk ada dalam ibadah offline. Ya, adik-adik kekasih Kristus, di pagi hari ini kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu. Sebagai informasi adik-adik, Kakak Bella akan ditemani dengan Kakak Hendra Kermeli sebagai main musik kita di pagi ini. Untuk itu adik-adik kekasih, Kakak Bella persilahkan semuanya untuk berdiri dan kita akan mengangkat pujian pembukaan dengan judul I Want to Be Your Friend. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian penyembahan Bapa Ku Datang Padamu sebelum kita ada dalam doa pembukaan. Siapkan hati kita, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk hari baru di pagi ini, hari Minggu, hari yang kudus. Kami anak-anak Persekutuan Anak dan Remaja GPI Papua Jemaat Elim Abepura, kami akan mulai dengan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan, ibadah yang kami laksanakan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya mau kami alaskan hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik kekasih Kristus dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, kita
Kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan, tetapi sebelumnya Kakak Bella minta semua siapkan senjata rohaninya, Alkitabnya disiapkan, ya adik-adik. Dan kita akan membaca firman Tuhan. Di hari ini firman Tuhan kita ada 2 pembacaan. Yang pertama dari kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-24, dan pembacaan yang kedua dari kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-22 hingga berakhir ke ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk ada bersama-sama dengan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan di saat ini di atas tangan kami sudah ada Alkitab yang adalah kebenaran dan pedoman bagi hidup kami. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati firman yang akan kami baca di saat ini, supaya kami boleh mengerti, kami boleh merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus juga mau memberkati hamba-Mu Kakak Bella yang akan memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik, supaya mereka semua dapat memperoleh berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah Roh Kudus menaungi setiap hati kami dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Yosua 24 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-24 dengan perikop pembaruan perjanjian di Sikem. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Bacaan kedua, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23 dengan perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya adik-adik kekasih, di hari ini Kakak Bella akan membawakan sebuah cerita yang begitu menarik dan luar biasa, yang sangat berkaitan dengan pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini. Sebelumnya Kakak Bella mau tanya, ada yang tahu tidak apa ya yang akan Kakak Bella bawakan hari ini? Oke, jadi adik-adik, sebelumnya Kakak Bella
menunjukkan suatu foto di sini. Kalau adik-adik bisa lihat, dari foto ini ada gambar orang-orang. Ada ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Ya, ada yang bisa tebak? Oke, jadi hari ini kita mau bercerita tentang keluarga. Lebih tepatnya, hidup bersama dalam keluarga. Kalau dari foto ini Kakak Bella punya foto keluarga. Bapaknya Kakak Bella, mama, ini Kakak Bella punya kakak yang pertama, kedua, dan ini Kakak Bella. Iya, adik-adik kekasih. Jadi inti dari semuanya ini kita mau bercerita tentang keluarga. Apa sih keluarga itu, Kakak Bella? Oke, Kakak Bella akan jelaskan. Keluarga adalah bagian terkecil dalam lingkup masyarakat. Ya adik-adik, keluarga kalau adik-adik tahu, pasti adik-adik pernah dengar sebuah kata-kata yang mengatakan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga adalah segalanya. My family is my everything. Ya, oke adik-adik kekasih. Jadi keluarga itu memang benar adalah segalanya bagi kita. Pengertian keluarga juga dalam iman Kristen atau keluarga Kristen itu adalah perkumpulan atau persekutuan yang isinya adalah ayah, ibu, dan anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam dunia ini. Terlebih lagi keluarga Kristen itu juga merupakan orang-orang percaya atau keluarga yang percaya untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ya, adik-adik kekasih. Ya, baik adik-adik kekasih, yang pertama adalah peran dari ayah atau bapak. Ya, peran dari bapak, kalau adik-adik lihat di rumah, pastinya kita lihat bapak itu sebagai sosok yang memimpin keluarga. Benar, bapak itu tugasnya sebagai pemimpin keluarga, dan juga bapak itu bertugas melindungi keluarga dan menjaga keluarganya. Selain itu, peran dari bapak juga untuk menafkahi keluarganya. Pasti setiap hari adik-adik lihat bapak di rumah itu pergi ke kantor, pergi cari uang. Nah, itu merupakan salah satu bentuk tugas dari seorang bapak. Pasti juga adik-adik di rumah kalau lihat bapak itu pasti takut, oh. Iya, itu kenapa? Kenapa Kakak Bella bilang bapak itu sebagai sosok pemimpin? Bapak sebagai sosok pemimpin memang kadang-kadang kelihatannya seperti kita takut dan kita punya bapak. Kalau bapak suara besar sedikit pasti adik-adik juga kadang takut, oh. Iya, adik-adik kekasih. Tapi itulah tugas dari seorang bapak untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi juga bapak punya tugas untuk mengasihi dan menyayangi keluarganya, mengasihi mama, mengasihi anak-anak. Ya, selanjutnya adik-adik yaitu tugas dari seorang ibu atau mama. Pasti kalau adik-adik lihat mama di rumah kerjanya banyak sekali. Iya adik-adik, mama itu punya tugas yang begitu banyak juga. Sedemikian bapak, sedemikian juga mama. Kalau mama punya tugas yang paling utama yaitu merawat dan memelihara keluarganya dan juga seisi rumahnya. Kalau adik-adik lihat setiap hari mama itu masak, mama itu siapkan bajunya adik-adik kalau adik-adik mau ke sekolah, atau juga mama itu membersihkan rumah dan segala macamnya. Ada juga adik-adik yang punya mama selain menjadi ibu rumah tangga juga menjadi seorang pekerja, membantu ayah. Karena tugas mama itu sebagai penolong ayah, penolong adik-adik juga. Iya, adik-adik kekasih, mama juga punya tugas yang begitu besar yaitu sebagai tiang doa di dalam keluarga atau sebagai penopang di dalam doa. Bukan hanya mama ya, tapi juga tugas sebagai pendoa adalah tugas ayah dan juga adik-adik. Iya, adik-adik kekasih. Selain itu juga tugas dari orang tua, papa dan mama untuk adik-adik adalah menjaga, mendidik, dan membesarkan adik-adik di dalam terang Kristus. Untuk itulah kalau misalnya di rumah bapak dan mama sampaikan yang baik untuk adik-adik, adik-adik harus dengar. Adik-adik harus menuruti apa kata ayah atau ibu.
atau papa dan mama, ya kan adik-adik? Karena semua yang orang tua katakan untuk adik-adik adalah untuk kebaikan kalian. Tidak ada orang tua yang mau anak-anaknya mendapatkan kecelakaan atau mendapatkan hal-hal yang buruk. Jadi ketika orang tua bicara, kasih nasihat, dengarkan adik-adik. Karena semua yang orang tua katakan itu adalah untuk kebaikan kita semua. Ingat, orang tua merupakan wakil Allah di dunia. Ya, adik-adik kekasih Kristus, kalau tadi itu tugas dari papa dan mama, sekarang tugas kita sebagai anak-anak. Apa ya kira-kira tugas kita sebagai anak-anak? Tugas kita sebagai anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan di dalam keluarga, yang paling utama adalah kita harus mentaati apa yang dikatakan oleh orang tua. Yang kedua, tugas yang kedua yaitu adik-adik harus dan mau untuk membantu orang tua. Adik-adik membantu orang tua itu dalam segala hal, bukan hal-hal yang besar. Contohnya, saya harus bantu mama cari uang. Tidak juga adik-adik. Mulailah dengan hal-hal yang simpel atau hal-hal yang sederhana. Contohnya, ketika adik-adik di rumah, adik-adik bermain, terus selesai bermain, barang-barangnya dirapikan, mainan-mainannya dirapikan. Itu juga salah satu contoh bahwa adik-adik sudah menjalankan tugas dan peran adik-adik sebagai anak. Ya, jadi kalau misalnya di rumah ketika bapak dan mama suruh, contohnya Reno, tolong kamu bersihkan kamar. Nah, kalau begitu adik-adik harus ikuti. Reno harus ikuti. Langsung bersihkan kamar, apalagi kalau bangun tidur. Contohnya, kalau bangun tidur tuh langsung bersihkan kamar sendiri, rapikan tempat tidur. Nah, itu kan merupakan salah satu contoh atau bentuk adik-adik mengasihi orang tua adik-adik. Ya, adik-adik kekasih Kristus. Selain itu juga, adik-adik memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar juga sebagai pendoa di dalam keluarga. Jangan lupa adik-adik, berdoalah dan mengucap syukur dengan keluarga yang Tuhan Yesus berikan. Ya, ketika adik-adik ada di dalam keluarga, bukan hanya papa dan mama yang bisa berdoa untuk keluarga, tapi adik-adik juga bisa untuk menjadi seorang pendoa di dalam keluarga. Ingatlah adik-adik, adik-adik itu adalah anak-anak yang dipilih Tuhan, yang ditempatkan dalam sebuah keluarga, maka adik-adik juga punya peran yang khusus di dalam keluarga. Ya adik-adik, baik adik-adik kekasih Kristus, itulah tadi yang Kakak Bella sudah sampaikan tentang pengertian keluarga, kemudian mengapa kita harus bersyukur memiliki keluarga, dan juga peran kita sebagai anggota keluarga. Yang Kakak Bella mau sampaikan, ingatlah bahwa keluarga itu merupakan segalanya dalam hidup kita. Keluarga merupakan harta yang paling berharga yang Tuhan Yesus percayakan. Untuk itu hiduplah selalu dalam kerukunan, saling menyayangi satu dengan yang lain, saling menyayangi papa, mama, maupun juga kakak beradik. Ingat adik-adik, keluarga yang lengkap merupakan anugerah Tuhan. Ya, kalau keluarga ada yang bapak mamanya sudah meninggal, tetaplah bersyukur dan berpegang pada janji Tuhan ya. Kalau Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Kakak Bella juga punya papa sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tapi Kakak Bella selalu bersyukur karena Tuhan Yesus masih memelihara dan memberikan yang terbaik untuk kehidupan Kakak Bella. Untuk itu adik-adik yang lainnya, selagi keluarga kita masih lengkap, selagi papa dan mama ada, selagi adik dan kakak masih ada, kita harus saling menyayangi dan menunjukkan kasih kita bahwa kita mengasihi keluarga kita. Demikian cerita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Ya adik-adik kekasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan di saat ini Kakak Bella akan memberikan tugas untuk adik-adik di rumah. Ya, tugasnya yaitu adik-adik akan membuat sebuah video dan isinya adik-adik harus menjelaskan apa sih arti keluarga menurut adik-adik. Ya, adik-adik tidak perlu panjang-panjang, yang singkat-singkat saja tidak apa-apa. Jadi contohnya seperti ini. Kalau untuk Kakak Bella, keluarga adalah orang-orang terdekat yang Kakak Bella kasihi. Contohnya seperti itu. Nah, kembali lagi untuk adik-adik, apa sih
diberikan kepada pengasuh di sektor masing-masing. Oke adik-adik, itulah tugas yang Kakak Bella berikan untuk adik-adik di minggu ini. Demikian cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Untuk mengaminkan berita kebenaran firman Tuhan dan juga untuk persembahan syukur, adik-adik boleh menaruh persembahan syukur di dalam amplop dan diberikan kepada papa dan mama. Setelah itu akan diserahkan di gereja. Ya, adik-adik, mari kita menyanyi lagu pujian Kucinta Keluarga Tuhan. Adik-adik kekasih, mari siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi kami datang di hadapan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sobat kami anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaan Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan, kami sudah boleh selesai dengan ibadah di pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami sudah bisa membaca firman Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan berita firman Tuhan dan juga memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami segenap anak-anak PAR GPI Elim, kami mau datang membawa pergumulan kami Tuhan, tetapi kami tahu kami manusia yang berdosa. Tuhan Yesus mau ampuni dosa dan kesalahan kami dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, bersama dengan adik-adik kekasih kami Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan jemaat kami di GPI Papua Elim Abipura. Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati ketua majelis jemaat kami, para hamba Tuhan maupun para majelis yang Tuhan Yesus percayakan untuk melayani kami di rumah-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan mau memberikan kesehatan, memberikan hikmat marifat kepada mereka dalam melakukan tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa kepada para pengasuh kami di GPI Elim Abipura yang senantiasa Tuhan selalu bersemangat untuk melayani pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Tuhan Yesus mau memberkati ketua PAR kami, Mama Mary Hetaria, dan juga seluruh pengasuh kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kiranya diberkati, diberikan kesehatan yang melimpah, dan juga sukacita untuk melayani anak-anak di gereja ini. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak persekutuan, anak dan remaja di GPI Elim Abipura Tuhan Yesus. Mulai dari yang masih bayi, yang sudah TK, SD, SMP, SMA, Tuhan Yesus memberkati kami semua yang ada di dalam persekutuan ini. Jiwa kesehatan Tuhan Yesus berikan, kepintaran, kecerdasan juga Tuhan Yesus berikan, dan juga semangat untuk melayani Tuhan juga Tuhan Yesus berikan senantiasa kepada adik-adik ini. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan Yesus memberkati juga adik-adik yang sedang ada dalam persiapan ujian akhir semester Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus apapun yang sedang mereka persiapkan sekarang, Tuhan Yesus mau memperlengkapi itu semua, supaya pada saatnya tiba nanti mereka dapat melakukan yang terbaik dalam ujian yang akan mereka laksanakan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa biarlah anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami berdoa kepada orang tua, papa dan mama yang Tuhan Yesus percayakan kepada adik-adik terkasih. Kiranya Tuhan Yesus memberikan papa dan mama kesehatan, kekuatan dalam menjalani aktivitas hari lepas hari, khususnya dalam pekerjaan maupun pelayanan dari papa dan mama dari adik-adik kekasih ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena papa dan mama mereka senantiasa dengan semangat
mengingatkan dan membawa anak-anak kekasih ini untuk ada dalam ibadah online PAR GPI Elim Abedura di setiap hari Minggu dan juga hari Kamis Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa untuk keluarga dari adik-adik kekasih kami, opa, oma, om, tante, maupun saudara bersaudara. Tuhan Yesus menjaga dan memberkati mereka semua. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa kepada persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Kami percaya persembahan ini tidak seberapa dengan kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa kepada pandemi yang masih terjadi hingga saat ini Tuhan. Kami percaya ini semua terjadi karena seizin Tuhan. Maka Tuhan pun yang akan senantiasa menjaga dan melindungi kami serta menjauhkan kami dari pandemi COVID-19, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sekiranya Tuhan Yesus berkenan pandemi ini bisa berlalu supaya pada tahun depan kami boleh ada dalam ibadah offline maupun tatap muka. Tuhan Yesus, sungguh keinginan kami, kerinduan kami untuk bertemu kembali di dalam rumah-Mu yang kudus untuk bersekutu dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk keamanan kota kami, kota Jayapura, negara kami Indonesia. Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memelihara pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai yang ada di kota. Tuhan Yesus berkati senantiasa, dan juga Tuhan Yesus kami bersyukur karena Peparnas di Jayapura boleh selesai dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Begitu banyak yang ingin kami sampaikan, begitu banyak yang ingin kami utarakan Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Yesus lebih tahu isi-isi hati kami, dan Tuhan Yesus lebih paham dan mengetahui setiap doa yang masih tersimpan dalam setiap hati kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan Yesus. Kiranya ibadah di saat ini selalu berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang telah adik-adik dengarkan di saat ini juga menjadi berkat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra Allah yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik kekasih Kristus, kami persilakan semuanya berdiri. Sebelum ada dalam doa berkat, mari kita menyanyi lagu pujian Allahku Besar. Mari adik-adik kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih banyak karena kami sudah selesai dengan ibadah di saat ini. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus, kami memohon berkat daripada-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus mau tinggal menyertai kami semua yang telah beribadah di saat ini, semua orang yang telah kami doakan, semua orang yang mengasihi maupun membenci kami, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, amin. Baik adik-adik kekasih, ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini sudah boleh selesai. Kakak Bella mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah boleh beribadah, dan juga terima kasih kepada Papa dan Mama yang sudah mendampingi anak-anaknya beribadah di pagi hari ini. Akhir kata adik-adik, tetap jaga kesehatan, terapkan prokes dengan memakai masker, jaga jarak, dan
mencuci tangan kemanapun adik-adik berpergian. Ya, akhir kata terimalah salam kasih dari Kakak Bella. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.